Jamaah salat duhur Masjid Al-Badar yang dimuliakan Allah Ta'ala. Syukur alhamdulillah kita panjatkan hanya kepada Allah atas segala nikmat dan karunia yang Allah limpah curahkan kepada kita semuanya yang tidak dapat kita hitung jumlahnya. Salam dan salam semoga tambahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salam dan salam juga semoga tambahkan kepada keluarga beliau, para ummatul mukminin, seluruh sahabat, seluruh tabi'in dan seluruh umatnya termasuk kita di antaranya. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Ta'ala, tema kajian kita pada kesempatan siang ini adalah tuntunan Nabi dalam menyikapi mimpi. Jamaah sekalian, mimpi adalah salah satu efek dari tidur. Dan tidur sendiri merupakan salah satu nikmat Allah SWT kepada kita semuanya, sebagaimana difirmankan Allah di dalam surat Ar-Rum ayat 23. Allah berfirman, ba'da a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa min ayatihi manamukum bil laili wan nahar. Dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah adalah tidur kalian di waktu malam dan siang hari. Jadi tidur itu merupakan bagian dari kekuasaan Allah SWT dalam mengelola kehidupan, termasuk adalah dalam mengelola hidup kita. Jadi kita bisa tidur itu bukan semata-mata karena kita ingin tidur lalu otomatis bisa tidur. Betapa banyak orang yang ingin tidur tetapi matanya tidak bisa terpejam. Maka ketika kita bisa tidur, sesungguhnya itu adalah sebuah nikmat Allah SWT kepada kita semuanya. Di sisi yang lain jamaah sekalian, tidur juga merupakan tanda kelemahan manusia. Orang yang tidur, orang yang ngantuk berarti ada kelemahan pada dirinya. Karena Allah SWT mensifati dirinya tidak pernah tidur, bahkan ngantuk pun tidak pernah. Sebagaimana dijelaskan Allah di dalam ayat kursi. Allah berfirman, la ta'khuduhu sinatu wa la naum. Allah itu tidak pernah ngantuk, apalagi tidur. Di satu sisi tidur adalah nikmat Allah kepada kita, tapi sekaligus tanda bahwa kita ini dhaif atau lemah. Dan segala bentuk kelemahan itu jauh dari Allah Ta'ala. Maka Allah mensifati dirinya salah satunya dengan sifat la ta'khuduhu sinatu wa la naum. Nah, ketika orang tidur, maka di antara efek yang dihasilkan adalah terkadang dia bermimpi. Lalu bagaimana tuntunan Nabi SAW ketika kita ini bermimpi? Nah, sebelum kita bahas bagaimana tuntunan Nabi dalam mensikapi mimpi, terlebih dahulu kita perlu mengetahui tentang jenis-jenis mimpi. Jenis-jenis mimpi dijelaskan oleh Rasul dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim bahwasanya mimpi itu ada 3 macam. Kata Rasul, ar-ru'ya thalathatun. Mimpi itu ada 3 macam. Yang pertama adalah ar-ru'ya as-salihatu busyra minallah. Yang pertama adalah mimpi yang saleh atau mimpi yang bagus, dan ini merupakan kabar gembira dari Allah. Ini yang pertama. Yang kedua adalah wa ru'ya tahzinu minasyaiton. Yang kedua adalah mimpi yang merupakan bisikan atau gangguan dari setan dalam rangka untuk membuat sedih dan tidak tenang orang yang bermimpi. Dan yang ketiga adalah mimpi yang merupakan refleksi dari pikiran kita sendiri. Wa ru'ya mimma yuhadithul mar'u nafsahu. Mimpi yang merupakan refleksi dari pikiran orang yang bermimpi itu sendiri. Ini 3 macam jenis mimpi sebagaimana dijelaskan oleh Nabi SAW dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim. Yang pertama adalah mimpi yang berasal dari Allah Ta'ala. Biasanya berisi tentang kabar gembira. Meskipun tidak selamanya kabar gembira, bisa saja isinya kabar duka. Tapi secara umum isinya adalah sesuatu yang baik, sesuatu yang menggembirakan. Itu yang berasal dari Allah Ta'ala. Dan ini terkadang bisa berupa informasi tentang sesuatu yang telah terjadi, isyarat tentang sesuatu yang akan terjadi, atau berupa peringatan atau nasihat kepada orang yang bermimpi supaya lebih memperbaiki diri. Ini mimpi jenis pertama. Jadi bisa merupakan informasi tentang sesuatu yang terjadi, isyarat tentang sesuatu yang akan terjadi,
atau merupakan peringatan atau nasihat kepada orang yang bermimpi agar lebih baik dalam menjalani kehidupan. Nah, kata Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, mimpi jenis pertama ini biasanya didapat di waktu sahur atau di sepertiga malam terakhir. Ya, kira-kira jam 1 sampai menjelang subuh. Itu mimpi yang berasal dari Allah SWT. Contoh mimpi seperti ini, misalnya yang pertama adalah mimpinya ibunya Imam Bukhari. Imam Bukhari, jamaah sekalian, ulama hadis yang sangat terkenal itu dengan kitab sahihnya, itu Sahih Bukhari. Di waktu kecilnya beliau itu buta, pernah mengalami kebutaan. Beliau juga telah dalam keadaan yatim dan buta. Tentu ibunya sangat sedih. Gitu. Putranya yatim juga sekaligus buta. Maka setiap malam ibunda Imam Bukhari ini selalu tahajud, qiyamul lail. Dan selalu berdoa kepada Allah Ta'ala dengan menangis, mohon kepada Allah Ta'ala agar Allah berkenan mengembalikan penglihatan putranya. Nah, suatu ketika setelah beliau selesai tahajud, beliau ketiduran. Nah, dalam tidurnya beliau bermimpi berjumpa dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, dalam mimpi itu Nabi Ibrahim berkata kepada ibunda Imam Bukhari, "Wahai ibunda, sungguh Allah telah mengembalikan penglihatan putramu karena doa-doamu." Setelah itu ibunda Imam Bukhari terbangun. Lalu tergopoh-gopoh masuk ke dalam kamarnya Imam Bukhari. Dan ternyata saat itu Imam Bukhari sudah bangun dan betul Imam Bukhari sudah bisa melihat secara normal. Ini contoh pertama, mimpi yang berasal dari Allah Ta'ala berisi tentang informasi sesuatu yang telah terjadi. Contoh yang lain, mimpi yang merupakan isyarat dari Allah tentang sesuatu yang akan terjadi. Misalnya mimpinya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sebelum beliau mengalami insiden penusukan. Jadi sebagaimana kita ketahui bahwasanya Khalifah Umar bin Khattab itu meninggalnya akan disebabkan karena ditusuk oleh Abu Lu'lu al-Majusi. Ketika beliau sedang mengimami sholat subuh. Seperti biasa, Sayyidina Umar mengimami sholat subuh. Tiba-tiba masuk seorang yang bernama Abu Lu'lu yang beragama Majusi, penyembah api. Datang menerobos barisan sholat subuh, langsung menusuk dari belakang pinggangnya Sayyidina Umar bin Khattab 2 kali. Khususnya Umar pun terburai keluar, Umar bersimbah darah, jatuh. Dan saat itu sholat subuhnya baru dapat 1 rakaat. Kemudian Umar memberikan isyarat kepada salah satu sahabat yang di belakangnya untuk melanjutkan sholat subuh yang masih tersisa 1 rakaat lagi. Gitu. Nah, sebelum kejadian penusukan itu, jamaah sekalian, Sayyidina Umar bin Khattab itu bermimpi bahwasanya dirinya itu dipatok ayam jago 2 kali. Dan ketika itu beliau menyampaikan di depan kaum muslimin bahwasanya sepertinya umurku tidak lama lagi. Dan betul tidak selang berapa lama dari mimpi tersebut beliau mengalami insiden penusukan yang dilakukan oleh Abu Lu'lu al-Majusi yang menikam Sayyidina Umar bin Khattab dengan belati bermata 2 yang telah direndam racun. Tapi Sayyidina Umar tidak langsung meninggal, beliau masih bisa bertahan sampai 3 hari. Hingga akhirnya kemudian beliau menghembuskan nafas yang terakhir. Ini contoh mimpi yang merupakan isyarat dari Allah SWT. Nah, yang ketiga adalah contoh mimpi yang merupakan peringatan atau nasihat dari Allah kepada yang bermimpi. Contohnya adalah mimpinya Abdullah bin Umar, putranya Umar bin Khattab. Abdullah bin Umar suatu ketika pernah tidur di masjid. Lalu beliau bermimpi. Mimpinya beliau ditangkap atau dipegang oleh 2 orang malaikat dan dibawa ke neraka. Bahkan akan dimasukkan ke dalam semacam sumur neraka. Di situ Ibnu Umar melihat ada beberapa orang yang beliau kenali. Ada di dalam sumur neraka itu. Maka dengan penuh ketakutan Ibnu Umar berdoa dan berlindung kepada Allah Ta'ala dengan mengatakan, "A'udzubillahi minan nar."
A'udzubillahi minan nar, a'udzubillahi minan nar. Aku berlindung kepada Allah dari api neraka. Aku berlindung kepada Allah dari api neraka. Aku berlindung kepada Allah dari api neraka. Beliau terus mengulang-ulang itu. Lalu tiba-tiba datang malaikat yang ketiga dan menyampaikan kepada Ibnu Umar bahwasanya engkau aman. Engkau tidak akan dimasukkan ke sumur itu. Lalu Ibnu Umar terbangun. Setelah beliau terbangun, Ibnu Umar kemudian menceritakan mimpinya itu kepada kakak perempuannya, yaitu Hafsah binti Umar bin Khattab, yang sekaligus istri dari Nabi SAW. Jadi Ibnu Umar cerita ke kakaknya, itu Hafsah, dan Hafsah kemudian menceritakan mimpi itu kepada Rasulullah SAW. Nah, setelah mendengar cerita dari Hafsah tentang mimpinya Ibnu Umar, Rasul kemudian mengatakan, ni'mar rajulu Abdullah law kana yusalli minal lail. Kama qala Rasul. Sebaik-baik laki-laki adalah Abdullah bin Umar, seandainya dia mau sholat di waktu malam, maksudnya mau tahajud. Sebaik-baik laki-laki adalah Abdullah bin Umar kalau sekiranya dia mau tahajud. Maka saat itu Ibnu Umar tidak pernah meninggalkan qiyamul lail atau tahajud. Ini contoh mimpi menakutkan karena mau dibawa ke neraka, tapi efeknya adalah Ibnu Umar menjadi rajin tahajud. Ini 3 contoh tentang mimpi jenis pertama yang merupakan kabar gembira dari Allah SWT. Tidak selamanya isinya kabar gembira, tetapi yang jelas berisi tentang informasi yang bersumber dari Allah SWT. Nah, jenis kedua adalah mimpi yang merupakan permainan atau gangguan setan. Mimpi jenis ini itu mimpi-mimpi yang membuat orang yang bermimpi itu menjadi ketakutan setelahnya. Karena tujuannya setan ingin merusak ketenangan, kebahagiaan dari orang yang bermimpi. Contoh mimpi jenis ini yang pernah dialami oleh seorang sahabat dan diceritakan ke Nabi adalah mimpinya seorang sahabat yang kepalanya terputus. Kepalanya terputus, lalu kepalanya ngelinding. Kepalanya ngelinding dikejar oleh badannya yang tanpa kepala. Kan mengerikan dan menakutkan, Pak. Nah, keesokan harinya sahabat ini kemudian menghadap Rasulullah dan menceritakan tentang isi mimpinya. Setelah mendengar penuturan dari sahabat ini, Rasul tidak menjelaskan tentang tafsirnya, tapi beliau mengatakan la tuhadditsin nasa fa innahu min tala'ubi syaitan. Jangan engkau ceritakan mimpi ini kepada orang lain, sesungguhnya ini adalah permainan syaitan. Ini mimpi jenis kedua. Nah, mimpi jenis kedua ini yang berasal dari syaitan ini, jamaah sekalian, masih kata Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah, biasanya mimpi yang didapat dari tidur yang tidak jauh dari waktu Isya. Ya mungkin jam-jam 8, jam 9, jam 10, pokoknya di bawah jam 12-an. Itu mimpi yang terkadang banyak bersumber dari syaitan. Nah, lalu bagaimana cara kita mensikapinya? Untuk mimpi jenis pertama, yaitu mimpi yang berasal dari Allah SWT, maka cara mensikapinya sebagaimana diajarkan oleh Nabi SAW di dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Abu Sa'id Al-Khudri, Rasul bersabda, "Idza ra'a ahadukum ru'yan yuhibbuha fa innama hiya minallahi ta'ala falyahmadillaha 'alaiha wal yuhaddits biha." Jika salah seorang di antara kalian melihat dalam tidurnya atau bermimpi sesuatu yang dia sukai, jika salah seorang di antara kalian bermimpi sesuatu yang dia sukai, maka kata Nabi, fa innama hiya minallahi ta'ala. Sesungguhnya mimpi itu berasal dari Allah SWT. Misalnya kita bermimpi naik ke puncak Himalaya. Lalu di atas puncak Himalaya kita makan bakso bareng-bareng misalnya. Meskipun kita tidak tahu tafsirnya, tetapi secara cerita mimpinya bagus. Itu kata Nabi, itu berasal dari Allah SWT. Lalu bagaimana tuntunannya? Fal yahmadillah. Hendaklah dia memuji Allah SWT. Kita mengucapkan alhamdulillah. Semalam saya mimpi bagus. Apa mimpinya? Naik ke Himalaya dan makan bakso di atasnya. Yang kedua, kata Rasulullah SAW, wal yuhaddits biha. Hendaklah ia menceritakan mimpi itu kepada orang lain. Tapi dalam keterangan yang lain disebutkan,
Wala yuhaddits biha illa man yuhib. Janganlah ia menceritakan mimpi itu kecuali kepada orang yang ia sukai. Dengan kata lain, kalau kita mimpi yang bagus, boleh diceritakan ke orang, tetapi pilih orang yang hubungan kita dengan dia baik. Jangan diceritakan mimpi yang bagus itu kepada orang yang sedang ada masalah dengan kita. Yang sedang marah dengan kita, yang kita tahu dia itu sangat dendam kepada kita, itu tidak boleh. Sebagaimana pelajaran yang didapat dari kisah tentang Nabi Yusuf. Kisah Nabi Yusuf yang diceritakan secara utuh dalam surat Yusuf, di bagian awal surat, ketika Allah memulai kisah tentang Nabi Yusuf, Allah memulainya dengan cerita tentang mimpinya Nabi Yusuf yang disampaikan kepada ayahnya, yaitu Nabi Yakub alaihissalam. Dalam awal surat Yusuf dikatakan, Inni ra'aitu ahada asyara kawkaba wasyamsa wal qamar ra'aituhum li sajidin. Kata Nabi Yusuf kepada ayahnya, itu Nabi Yakub, wahai ayahku, sesungguhnya aku bermimpi melihat 11 bintang, matahari dan bulan semuanya bersujud kepadaku. Kata Nabi Yusuf menceritakan mimpinya kepada ayahnya, yaitu Nabi Yakub alaihissalam. Jadi ada 11 bintang plus matahari plus bulan bersujud kepada Nabi Yusuf. Tentu ini mimpi yang bagus, keren sekali. Sedikit tentang tafsirnya, 11 bintang itu simbol dari saudaranya Nabi Yusuf. Sedangkan matahari itu adalah simbol dari ibunya dan bulan simbol dari ayahnya. 11 bintang, matahari dan bulan sujud kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Nah, setelah mendengar cerita mimpi itu dari putranya, kata Nabi Yakub apa? Kata Nabi Yakub kepada Nabi Yusuf, wahai anakku, la taqsus ru'yaka ala ikhwatika fayakidu laka kaida. Wahai Yusuf putraku, anakku, jangan engkau ceritakan mimpimu ini kepada saudara-saudaramu, supaya mereka tidak melakukan tipu daya atau rekayasa yang jahat kepada kamu. Jadi Nabi Yakub melarang Nabi Yusuf menceritakan mimpi itu kepada kakak-kakaknya, kepada saudaranya. Kenapa? Ya, karena selama ini saudara-saudara Nabi Yusuf ini menaruh kebencian dan kedengkian kepada Nabi Yusuf yang dianggap lebih disayang oleh ayahnya dibandingkan mereka. Maka sejalan dengan nasihat Nabi tadi, kalau kita mimpi yang bagus dan ingin bercerita, boleh. Tapi cerita kepada orang yang hubungan kita dengan dia baik. Itu kalau mimpi bagus. Nah, bagaimana dengan mimpi yang tidak bagus? Mimpi yang oleh Nabi dikatakan sebagai tala'ubi syaitan, permainan setan, yang bermaksud ingin merusak kebahagiaan hidup kita. Kalau kita mengalami itu, maka setidaknya ada 6 kesunatan atau 6 tuntunan yang diajarkan Nabi SAW. Saya ringkaskan saja. Semuanya ada dalam kitab Riyadhus Shalihin bab 131, yaitu tentang babur ru'ya wa ma yata'allaqu biha. Bab 130, maaf. Bab 130 babur ru'ya wa ma yata'allaqu biha. Bab tentang mimpi dan hal-hal yang berkaitan dengannya. Ada 6 tuntunan Nabi SAW dalam mensikapi mimpi yang tidak baik. Yang pertama adalah ketika kita terbangun, kita disunnahkan meludah ke kiri 3 kali. Meludahnya itu boleh dengan keluar ludah beneran, boleh juga hanya cuh gitu, isyarat gitu, udara doang, boleh. Ke kiri. Tapi kalau di kirinya ada istrinya jangan. Gitu. Arahnya ya kiri, tetap ke kiri, tapi ya geser dikit lah. Ke kiri, bukan ke kanan, bukan ke depan, apalagi ke atas. Tapi ke kiri 3 kali. Itu yang pertama. Yang kedua, kita memohon perlindungan kepada Allah SWT dari keburukan mimpi ini. Dan juga dari gangguan setan. Bagaimana caranya? Di antaranya bisa dengan membaca Al-Mu'awwidhatain. Yaitu surat Al-Falaq dan An-Nas. Al-Falaq dan An-Nas ini 2 surat yang disebut dengan Al-Mu'awwidhatain. 2 surat untuk memohon perlindungan. Kita baca itu. Al-Falaq, An-Nas masing-masing dibaca 3 kali. Karena memang
dalam kandungan surah Al-Falaq misalnya, Allah berfirman mengajarkan kepada kita bagaimana kita melindungi diri kita dari gangguan makhluk-makhluk jahat. Qul a'udzu birabbil falaq. Katakan Muhammad, aku berlindung kepada Allah, Tuhan yang menguasai waktu subuh. Min syarri ma khalaq, dari kejahatan semua makhluknya. Baik itu jin, manusia atau binatang buas. Min syarri ma khalaq. Kemudian wa min syarri ghasiqin idza waqab, dan dari kejahatan malam ketika telah gelap. Jadi ketika malam itu sudah tiba, itu saatnya biasanya orang merencanakan kejahatan, termasuk juga ketika malam baru menjelang, itu saatnya setan itu berkeliaran. Maka disunahkan oleh Nabi juga ketika sudah maghrib, itu putra-putri anak-anak kita disunahkan untuk disuruh masuk ke rumah. Pintu jendela rumah ditutup. Itu sunnah Nabi SAW. Wa min syarri ghasiqin idza waqab, kemudian wa min syarrin nafatsati fil uqad, dan dari kejahatan perempuan-perempuan tukang sihir yang sering meniup pada buhul-buhul. Mungkin ada orang yang punya niat jahat, ingin mengirim santet misalnya, telur dan seterusnya, maka dengan Al-Falaq ini insya Allah kita akan terlindungi. Dan wa min syarri hasidin idza hasad, dan dari kejahatan orang yang dengki ketika dia mendengki. Jadi kedengkian itu berbahaya. Bahkan seseorang yang sangat mendengki atau benci, dendam kepada orang lain, itu terkadang hanya dengan tatapan mata itu bisa menjadikan orang yang ditatap itu sakit. Ini yang dalam Islam disebut dengan penyakit apa? Penyakit ain. Ada yang namanya penyakit ain, yaitu penyakit yang diakibatkan oleh tatapan seseorang yang dilandasi oleh kebencian yang begitu mendalam, kedengkian yang begitu mendalam, atau karena kekaguman yang berlebihan. Itu namanya penyakit ain. Dan itu fakta, pernah terjadi di zaman Nabi. Ada seseorang lagi mandi. Yang mandi kan buka baju. Ya. Lalu ada seorang sahabat yang lewat, begitu ngelihat ada seseorang yang mandi dan kulitnya sangat bagus sekali. Laki-laki yang lewat ini kagum, kulitnya cakep banget, mulus banget. Tidak lama setelah itu, yang mandi itu jatuh sakit. Gara-gara ada yang melihat dengan kekaguman yang berlebihan. Maka kalau kita kagum dengan sesuatu, itu disunahkan membaca apa? Masya Allah atau Tabarakallah. Selain mengingatkan kita bahwasanya keindahan atau sesuatu yang kita kagumi itu berasal dari Allah Ta'ala, juga untuk mengantisipasi supaya orang atau sosok yang kita kagumin ini tidak terkena dampak penyakit ain dari tatapan kita sendiri. Nah, wa min syarri hasidin idza hasad, dan dari kejahatan orang yang dengki kita ketika mendengki. Nah, dengan kita baca Al-Falaq, An-Nas, bisa ditambah dengan ayat kursi, maka insya Allah dampak dari mimpi buruk itu tidak terjadi. Yang ketiga, kalau mau ditambah dengan sholat 2 rakaat. Kalau nggak malas, tambah sholat 2 rakaat. Yang keempat, kalau mau tidur lagi, hendaknya mengubah posisi. Kalau tadi terlentang, ganti miring kanan, miring kiri. Yang penting jangan tengkurap. Karena tidur tengkurap itu termasuk tidur yang dimakruhkan oleh Nabi SAW. Yang kelima, tidak usah diceritakan kepada siapapun. Supaya tidak menjadi sugesti. Misalkan diceritakan ke istri, kita takut, istri kita tambah takut. Akhirnya sama-sama diliputi perasaan takut. Gak usah diceritakan kepada siapapun. Kata Nabi, la tuhadithin nas, jangan ceritakan kepada siapapun. Dan yang ke-6, tidak usah dicari-cari tafsirnya. Insya Allah kalau kita melakukan 6 hal ini, meludah ke kiri 3 kali, memohon perlindungan kepada Allah Ta'ala dengan baca ayat kursi atau ditambah al-mu'awwidhatain, sholat 2 rakaat, mengubah posisi tidur, tidak usah diceritakan, yang terakhir gak usah cari tafsirnya, maka insya Allah mimpi yang kita takuti itu tidak akan menjadi kenyataan dan tidak akan membahayakan kita. Karena mencari tafsir mimpi itu gampang-gampang susah atau susah-susah gampang. Sebagai contoh dan sekali lagi sebagai penutup jemaah sekalian. Diriwayatkan ada seorang ulama, konon namanya Imam Malik. Beliau pernah bermimpi, mimpinya itu ketemu malaikat maut. Malaikat pencabut nyawa. Kalau misalkan bapak-bapak mimpi ketemu malaikat maut, kira-kira apa yang mau disampaikan, Pak? Misalnya,
Bapak bermimpi ketemu malaikat maut, kira-kira mau ngomong apa? Jangan cabut nyawanya gitu ya. Nah, ulama ini ketika bermimpi bertanya, wahai malaikat maut, masih berapa lagi umur saya? Masih berapa lagi umur saya? Nah, malaikat maut menjawab dengan isyarat. Memberikan isyarat dengan 5 jari. Setelah itu, ulama ini terbangun. Kalau kita yang bermimpi, tentu kita spontanitas gitu. Mungkin akan menafsirkan isyarat 5 tadi, itu mungkin adalah maknanya 5 tahun. Mungkin 5 bulan. Mungkin 5 pekan ya. Mungkin 5 jam. Dan seterusnya. Intinya tentang waktu. Tapi ternyata ketika ulama ini berkonsultasi dengan ulama yang ahli tafsir mimpi, kata beliau, isyarat 5 jari itu bukan tentang waktu. Tapi tentang salah satu firman Allah dalam Al-Quran bahwa ada 5 perkara gaib yang hanya Allah yang tahu. Jadi tidak terkait dengan waktu, tapi terkait dengan ada salah satu ayat Al-Quran yang menyebutkan ada 5 perkara gaib yang hanya Allah SWT yang mengetahuinya. Yang pertama adalah tentang kiamat. Yang kedua adalah tidak ada yang mengetahui tentang nasib janin yang masih ada dalam rahim. Nanti umurnya sampai berapa, hidupnya sukses atau kebelangsak, kan gak ada yang tahu. Yang ketiga, tidak ada yang tahu secara pasti kapan dan di mana hujan akan turun. Yang keempat, tidak ada yang tahu pasti apa yang akan dikerjakan esok hari. Secara pasti ya, rencana mah bisa, memastikan tidak bisa. Yang kelima, tidak ada yang tahu pasti di mana seseorang itu akan meninggal dunia. Ternyata isyarat 5 itu bukan tentang waktu. Tapi 5 pertanyaan tentang ajal atau tentang maut itu merupakan satu di antara 5 perkara gaib yang hanya diketahui oleh Allah SWT. Jadi serumit itu menafsirkan mimpi itu jemaah sekalian. Karenanya kalau mimpi kita baik, cukup kita memuji Allah SWT, bersyukur, mudah-mudahan menjadi kenyataan. Tapi kalau mimpi itu tidak baik, maka kita melakukan pelindungan dan penjagaan dengan mengamalkan 6 kesunatan tadi. Nah, terakhir adalah mimpi yang merupakan refleksi pikiran kita. Kalau ini tidak ada tuntunannya, tidak ada anjurannya. Karena itu bagian dari pikiran kita sendiri. Misalnya dari tadi siang kita dimarahin sama atasan kita, lalu ke bawah sampai tidur. Itu mah karena pikiran kita sendiri. Apa tafsirnya? Ya perbaiki kinerja gitu aja. Baik, jemaah sekalian, saya rasa demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan siang hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Dan mari kita akhiri dengan baca hamdalah dan doa penutup majlis. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma hamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullahu khairan ka timamikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.